Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Nima Deni Keziamita Widianti, selaku dosen tetap pada program studi S1 Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi yang saya ampu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu agribisnis. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa pada program studi agribisnis semester 1 yang merupakan mata kuliah dasar dan wajib ditempuh oleh mahasiswa dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini mempelajari mengenai pengetahuan dasar mengenai ekonomi, baik itu bersifat mikro maupun makro. Capaian pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan sejarah, ruang lingkup, dasar-dasar teori ekonomi, masalah-masalah ekonomi, dan kebijakan-kebijakan di dalam ekonomi. Mata kuliah ini terdiri dari 10 capaian pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan adalah FGD atau Focus Group Discussion dengan komponen penilaian terdiri dari TS, UAS, kemudian tugas dan keaktifan. Mata kuliah ini terdiri dari 12 sub CPMK yang salah satunya akan saya jabarkan dalam video. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Masih semangat di siang hari ini? Masih ya, harus tetap semangat ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan setelah UTS ya, ujian UTS. Gimana nilai UTS-nya? Semoga nanti nilainya A semua ya. Oke, jadi sebelum kita memulai perkuliahan ada baiknya kita berdoa dulu ya. Jadi silakan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Jadi hari ini kita akan melanjutkan lagi perkuliahan kita ya, pengantar ilmu ekonomi. Dan khusus hari ini akan membahas mengenai ruang lingkup dan arus lingkar ekonomi makro. Ya. Adapun dari skenario hari ini, ya, jadi 30 menit pertemuan, kita akan melakukan tadi pembukaan, ada salam dan nantinya akan saya absen. Ya. Kemudian yang kedua kita menyimak materi, berdiskusi serta ada ice briefing. Kemudian dilanjutkan dengan refleksi dalam bentuk kuis dan penutup. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, jadi kita harus tahu dulu tujuan dari perkuliahan ini ingin apa sih yang dicapai. Ya. Yang jadi sub CPMK pada materi hari ini adalah mahasiswa mampu memahami ruang lingkup pelaku jenis pasar dalam arus lingkar keseimbangan ekonomi makro. Ya, adapun indikator yang akan kita capai yaitu ada 4 ya. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan ruang lingkup ekonomi makro. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan pelaku ekonomi makro. Kemudian yang ketiga, dapat menjelaskan jenis-jenis pasar dalam ekonomi makro. Dan yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan hubungan arus lingkar perekonomian dalam ekonomi makro. Oke, di sini
ada pertanyaan. Jadi pengantar ilmu ekonomi itu sebenarnya terdiri dari dua subbab utama. Ya. Jadi UTS itu adalah materi mengenai ekonomi mikro. Ya. Kemudian UAS itu membahas mengenai ekonomi makro. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan pertama, apa perbedaan dari ekonomi mikro dan makro? Mungkin ada yang bisa menjawab. Ya, silakan yang perempuan dulu. Ekonomi mikro membahas mengenai bagaimana memanfaatkan sumber daya oleh individu dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro membahas mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kondisi ekonomi secara umum. Oke, silakan yang ada lagi. Jadi kalau ekonomi makro itu pelakunya banyak yang melibatkan negara secara keseluruhan. Kalau ekonomi mikro itu pelakunya individu. Oke, jadi jawaban dari teman-temannya itu sudah benar. Jadi kalian sudah mempelajari mengenai ekonomi mikro, pasti sudah paham apa sih yang dimaksud dengan ekonomi mikro. Jadi ekonomi mikro itu berbicara adalah individu dan perusahaan. Jadi ada teori produksi, ada penawaran, ada permintaan. Ya. Kalau ekonomi makro itu berbicara lebih luas lagi. Ya. Tidak hanya individu, tapi banyak sekali pelaku yang ada di dalam ekonomi makro. Ya. Jadi ekonomi makro itu berbicara secara menyeluruh atau agregat. Jadi dalam satu negara. Ya. Jadi paham kan perbedaannya ya? Nah, jadi untuk materi UAS itu banyak membahas mengenai ekonomi makro, ya, misalkan pendapatan nasional, kemudian masalah-masalah perekonomian seperti inflasi, apalagi ada masalah ekonomi makro, pengangguran, ya, ketimpangan neraca pembayaran. Nah, itu akan kita pelajari nanti dalam satu semester, ya. Kemudian di sini ada 4 pasar besar di dalam ekonomi makro. Ya, di sini ada pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, TK itu tenaga kerja ya. Kemudian pasar luar negeri, ya, LN. Pasar barang. Ya. Pasar itu apa sih? Ada yang tahu? Pasar ada yang tahu nggak? Tempat jual beli. Bisa. Jadi inti dari pasar itu sebenarnya ada penjual dan pembelinya. Ada supply, ada demand. Nah, khusus yang di pasar barang itu adalah pembeli dan penjual barang. Ya. Ada yang bisa memberikan contoh? Contohnya misalkan Hypermart, itu barang apa yang dijual? Kebutuhan pokok, gitu kan. Kemudian apa lagi? Pasar pada umumnya, dekat rumahnya ada pasar kan? Nah, itu juga termasuk pasar barang. Nah, seiring perkembangan zaman itu pasar tidak hanya yang terlihat saja atau nyata wujudnya, gitu ya. Kalau sekarang itu banyaknya pasar yang barangnya itu tidak terlihat atau abstrak atau maya. Ada yang pernah belanja di pasar maya? Pernah? Pasti yang perempuan yang pasti sering belanja. Ya. Ada Shopee, Tokped. Iya, itu juga termasuk pasar. Ya. Tapi penjual dan pembelinya tidak berinteraksi langsung, tidak ketemu langsung pada suatu tempat. Ya. Jadi itu disebut dengan pasar abstrak. Kemudian selanjutnya ada pasar uang. Tetap yang namanya pasar itu ada supply dan demand, ada penjual dan pembeli.
Tapi kalau di sini konsepnya bukan jual uang atau beli uang, gitu ya. Jadi di sini pelakunya bisa dari siapa? Kalau dari sisi yang menyuplai uang, kira-kira siapa? Atau dari sisi penawaran yang menawarkan uang? Bisa dari lembaga keuangan, bank, koperasi, pinjol, ya. Nah, jangan sampai dipinjol ya, bunganya besar. Oke, terus yang dari sisi demand-nya siapa? Kita sendiri sebagai masyarakat. Bisa juga bukan masyarakat aja, bisa jadi perusahaan juga, UMKM yang mau meminjam uang. Jadi dari pasar ini akan terbentuk interaksi yang disebut dengan utang piutang. Ya, jadi ada yang meminjam uang, ada yang memberikan pinjaman atau disebut supply ya, atau menawarkan uang. Ada yang meminta uang atau dari sisi demand. Oke, ini adalah pasar tenaga kerja. Ya. Jadi pasar tenaga kerja kalau dari sisi penawaran itu adalah tenaga kerjanya atau masyarakat yang menawarkan jasa. Ya. Dari sisi supply atau penawaran. Kalau dari sisi demand, permintaan adalah perusahaan yang meminta tenaga kerja. Ya. Jadi ada hubungan supply dan demand juga. Ada penjual dan pembeli gitu. Ya. Di sini pasar tenaga kerja ada kurvanya, ya. Jadi ada kurva. Jadi ada kurva, ya. Di sini lihat nggak supply-nya atau penawarannya berbeda dengan supply yang pernah kalian lihat. Biasanya kan lurus aja ya, lurus. Kalau ini dia berbalik. Supply itu dari sisi apa tadi? Dari sisi tenaga kerja atau yang ingin menawarkan dirinya untuk menjadi tenaga kerja. Kalau dilihat di sini, ini tingkat upah ya. Ini adalah kuantitas atau tenaga kerja yang ingin mendapatkan pekerjaan. Atau kalau kita lihat dari sisi supply, kalau kita tarik di sini artinya upahnya tinggi, tapi yang meminta pekerjaan itu justru menurun. Lihat nggak? Ya. Jadi ada pekerjaan yang gajinya tinggi, tapi yang justru yang tenaga kerja ini malah berkurang yang mau. Ya. Biasanya itu pekerjaannya adalah pekerjaan yang menghabiskan waktu yang banyak atau pekerjaan yang risikonya tinggi, sehingga orang akan berpikir untuk mencari pekerjaan itu atau menerima pekerjaan itu, sehingga rupanya berbalik. Ya, bukan semakin tinggi gajinya jadi semakin banyak yang mau, ya. Tapi semakin tinggi gajinya malah tenaga kerja itu semakin tidak mau, ada yang tidak mau bekerja di sana, gitu. Ya, itu mengenai tenaga kerja, pasar tenaga kerja. Kemudian ada pasar luar negeri. Ya. Pasar luar negeri ini pembeli dan penjualnya kira-kira siapa? Antar negara, ya. Misalnya Malaysia dengan Indonesia, ya. Bisa jadi Indonesia ekspor ke Malaysia. Jadi yang penjual siapa? Indonesia. Yang membeli Malaysia. Itu pasar luar negeri. Artinya di situ sudah melibatkan tidak hanya masyarakat di dalam negeri, tapi sudah antar negara, ya, negara satu dengan
negara lain yang membutuhkan sumber daya yang tidak ada di negaranya, sehingga memerlukan adanya proses atau interaksi jual beli. Ya. Muncullah pasar luar negeri. Nah, di sini ada video, ya. Silahkan kalian simak terlebih dahulu. Kemudian nanti berikan kesimpulan terkait video yang sudah kalian tonton, ya. Silahkan disimak terlebih dahulu. Oke, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari video tadi? Ya, silakan. Nah, ternyata pasar luar negeri itu sama seperti pasar dagang internasional. Iya, jadi pasar luar negeri itu sama dengan pasar perdagangan internasional. Oke, ada lagi yang lain? Menurut saya pada video tersebut pembelinya adalah negara Cina dan penjualnya adalah negara Indonesia. Komoditi yang dijual adalah rumput laut. Iya, penjualnya adalah Indonesia. Indonesia menjual apa? Rumput laut, ya, yang dibeli oleh negara Cina. Jadi itu adalah pasar luar negeri. Nah, kita lanjut ke pelaku ekonomi makro. Di sini kalau kalian lihat ada beberapa gambar, ada 5 gambar. Ini mencerminkan pelaku-pelaku ekonomi makro. Ada yang tahu nggak? Kira-kira pelaku ekonomi makro itu ada siapa saja? Ada? Yang pertama ini rumah tangga konsumen. Kemudian ini perusahaan atau produsen. Kemudian lembaga keuangan, kemudian pemerintah, bukan DPR ya. Jadi ini pemerintah. Kemudian di sini ada masyarakat luar negeri. Kemudian kita mempelajari tingkatan-tingkatan perekonomian negara. Jadi tingkatan perekonomian itu ada yang terbuka dan tertutup. Kalau yang tertutup itu masih lingkupnya dalam negara. Kalau terbuka itu sudah menyangkut masyarakat luar negeri. Ya. Jadi di sini ada 3, ya, ada perekonomian subsisten, ada perekonomian tertutup sederhana, ini melibatkan 2 sektor, kemudian perekonomian tertutup lebih maju 3 sektor. Nah, perekonomian subsisten. Perekonomian subsisten itu adalah perekonomian yang masih sederhana, ya, tidak mengenal arti uang, ya. Di sini masih sistemnya barter. Di sini di tempat tinggalnya masih ada yang barter, tidak ada, ya. Jadi ini sistem sudah lama, ya. Jadi dia memproduksi, ya, dia melakukan kegiatan produksi itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kalau sudah lebih, baru dia jual, baru ada kegiatan ekonomi. Nah, kegiatannya itu pun tidak digantikan dengan uang, tapi dia barter, misalkan beras sama daging, yang tentu nilainya mungkin tidak seimbang. Jadi ini adalah sistem perekonomian yang masih tradisional. Kemudian perekonomian 2 sektor. Di sini melibatkan ada dari sektor rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ya, di sini ada beberapa interaksi, ya, antar pelaku. Di sini juga ada 2 pasar, yaitu pasar faktor produksi dan pasar barang dan jasa. Jadi hubungannya rumah tangga konsumen ini menjual faktor produksi ke pasar faktor produksi. Contohnya tenaga kerja, lahan untuk disewa, itu kan termasuk input faktor produksi, ya.
Nah, jadi dia masuk ke pasar faktor produksi yang nantinya akan dijual ke rumah tangga produsen atau perusahaan. Ya, perusahaan kan butuh tenaga kerja, ya, butuh lahan misalkan untuk menanam, ya. Jadi nanti input-input itu akan diolah menjadi sebuah output atau produk, ya. Produk itu akan dijual ke pasar barang dan jasa. Nanti dari pasar ini akan dijual ke konsumen. Kemudian ada timbal balik lagi, hubungan yang berbalik lagi. Hubungannya apa? Ini bisa disebut dengan aliran uang. Ya. Aliran uang ini dari rumah tangga konsumen tadi kan sudah membeli, ya, membeli barang dari pasar barang dan jasa, kan dalam bentuk produk, ya, yang dikonsumsi. Sehingga dia mengeluarkan uang untuk membeli itu, ya, sehingga uang itu balik ke sini, ya. Jadi dari sini juga balik ke sini lagi. Artinya dia membayar, ya, terhadap produk yang sudah dia beli. Kemudian dari rumah tangga produsen aliran uang ke sini apa? Tadi atas balas jasa terhadap input yang tadi sudah digunakan, misalkan tenaga kerja dalam bentuk gaji, upah. Kalau lahan bisa sewa, kalau dia minjam uang bisa bunga. Jadi itu aliran uang. Kemudian ini adalah dua sektor, namun sudah mengenal adanya lembaga keuangan. Ya. Jadi ada di sini sama seperti tadi, ya, sebenarnya gambarnya hanya saja yang bertambah adalah ini yang di bawah. Ya. Jadi rumah tangga itu pendapatannya habis, ya, Y sama dengan C plus I. Ya, jadi pendapatannya itu dihabiskan untuk konsumsi dan investasi. Ada juga yang pendapatannya dihabiskan untuk konsumsi saja. Nah, untuk yang rumus yang pertama, misalkan dia habiskan setengah saja untuk konsumsi dan setengahnya lagi bisa diinvestasikan, dia masuk ke sini. Ya. Jadi uang sisa yang untuk konsumsi tadi akan dia tabungkan ke lembaga keuangan. Ya. Dari lembaga keuangan, uang itu diolah, ya, bisa jadi kredit, ya, kredit, dan yang nantinya akan menjadi sumber modal dari perusahaan itu, ya. Kemudian ini adalah perekonomian 3 sektor, jadi sama, ya, sama yang ini, hanya yang pertama adalah pemerintah pelakunya. Tadi kan yang 2 sektor itu ada rumah tangga konsumsi dan produksi, dan sekarang yang 3 sektor itu nambah pemerintah. Jadi hubungannya apa? Jadi rumah tangga konsumsi dan perusahaan itu bisa membayarkan pajak ke pemerintah, sedangkan pemerintah bisa misalkan dia membeli ATK dari perusahaan, itu bisa aliran uang, ya. Atau di sini misalkan pemerintah dia memakai tenaga kerja dari masyarakat, itu bisa dalam bentuk gaji, ya, PNS. Tuh, itu yang untuk 3 sektor. Nah, ini untuk 3 sektor yang sudah mengenal lembaga keuangan tadi sama saja seperti yang 2 sektor tadi penjelasannya, ya. Oke, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan. Apa peran pemerintah dalam kegiatan perekonomian? Oke, peran pemerintah di dalam perekonomian. Jadi peran pemerintah itu sangat banyak, ya. Tapi saya jelaskan yang beberapa saja. Jadi peran pemerintah yang pertama memberikan kebijakan terkait kegiatan perekonomian. Sebenarnya itu menjadi materi kita selanjutnya, ya, nanti di UAS ini ada mengenai kebijakan makro, ya, ada kebijakan fiskal, ada kebijakan moneter. Jadi di situ peran pemerintah adalah untuk menstabilkan tingkat perekonomian di negaranya supaya stabil, supaya seimbang. Selain itu pemerintah juga bisa menjadi
fasilitator atau memberikan fasilitas kepada masyarakatnya, perusahaan untuk kegiatan perekonomian. Seperti apa? Jalan, pelabuhan untuk kegiatan perekonomian. Nah, itu untuk memperlancar distribusi atau kegiatan perekonomian. Mungkin seperti itu bisa dipahami? Oke. Materi kita sudah selesai ya sampai di sini. Jadi sekarang kita lanjutkan ke refleksi diri. Jadi di sini ada kuis ya. Silahkan kalian keluarkan selembar kertas untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi di depan ini sudah ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Silakan yang pertama Anda menjelaskan, yang kedua dan ketiga silakan kalian pilih. Di situ sudah ada poin-poinnya. Jadi untuk pertanyaan pertama itu kalian dapat 60 poin, 2 dan 3 masing-masing 20 poin. Jadi kalau kalian benar semua itu dapat 100 poin. Ya, silakan dikerjakan. Waktunya sudah habis, silakan satu orang untuk mengumpulkan lembar jawaban teman-temannya, dikumpulkan ke depan, silakan. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 orang yang bisa memberikan kesimpulan dari materi perkuliahan hari ini. Silakan kesimpulan. Ya, kesimpulannya yaitu artikan perekonomian membahas mengenai interaksi antar pelaku-pelaku ekonomi. Ada lagi? Silakan. Satu lagi. Ya. Kesimpulannya adalah pelaku ekonomi terdiri dari rumah tangga, konsumen, produsen, pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Ya. Jadi kesimpulannya sudah baik semua ya. Saya menangkap mahasiswa sudah sebagian besar sudah memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk hasil dari kuis ini nanti akan saya sampaikan di minggu depan. Ya. Oke, saya tutup untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai ketemu minggu depan di materi pendapatan nasional. Ya. Selamat siang.